Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Kun Sentanawan, saya dari BINUS University Malang. Saya dari Prodi Entrepreneur Business Creation dengan NIM 250198829. Di sini saya menggunakan contoh yaitu dari Wiska Company. Wiska Company adalah produsen tas custom yang berasal dari Malang yang sudah berdiri dari tahun 2014. Apa sih bisnis modal kanvas itu? Bisnis modal kanvas merupakan sebuah tools dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep konsumen, infrastruktur, maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Konsep bisnis modal kanvas mengandalkan gambar-gambar ide sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama dan real terhadap tipe-tipe konsumen mereka, pengeluaran biaya, cara kerja perusahaan, dan sebagainya. Bisnis model kanvas memiliki 9 blok penting. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada customer segment. Value proposition saling berkaitan erat dengan segmentasi konsumen. Target konsumen bisa dibagi menjadi berbagai segmen sesuai kebutuhan. Contohnya berdasarkan usia, gender, hobi, maupun tingkat konsumerisme. Dengan memiliki kalangan menengah dan juga menengah ke atas, membuat Wiska akan membuat produk sebagus mungkin kualitasnya. Wiska menerapkan B2B atau business to business, sehingga target customer adalah orang yang memiliki bisnis di bidang clothing brand lokal, berdomisili di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Bali. Laki-laki dan juga perempuan berusia 20 tahun sampai 35 tahun. Dengan usia usaha yang sudah berjalan minimal 1 tahun, omset perkiraan minimal 20 juta per bulan dengan harga jual mulai dari 150.000. Value proposition. Sederhananya, value proposition merupakan nilai jual produk atau jasa, dan sehingga customer memilih perusahaan Anda dibanding kompetitor. Sebelum menentukan hal lain, value proposition sangat krusial untuk diketahui agar bisnis Anda menjual apa yang konsumen benar-benar butuhkan dan memastikan apa perusahaan Anda menjual solusi atau permasalahan mereka. Nilai lebih yang diberikan kepada customer adalah servis atau pelayanan yang ramah, memberikan sampel sebelum diproduksi dan kemudian ditunjukkan kepada customer sampai customer merasa puas dengan hasil sampel yang telah dibuat. Barulah proses eksekusi massal, dan pastilah dengan QC yang ketat sehingga barang yang dibuat bisa maksimal. Tidak berhenti sampai situ saja, Wiska juga melakukan service after sales, yaitu memberikan garansi dan juga memastikan barang yang diproduksi tidak ada cacat. Jika ada yang kurang sesuai, Wiska akan menarik produk yang cacat dan akan digantikan dengan yang baru, sehingga sampailah pada puncak tujuannya, yaitu kepuasan pelanggan. Channel bisa disebut sebagai perantara antara penjual dan juga customer. Channel utama Wiska Company untuk mengenalkan bisnis atau jasanya adalah melalui Instagram. Karena Wiska bergerak di bidang jasa, maka Instagram dan juga Facebook adalah sebuah channel yang sangat sesuai dan bisa mengenalkan kepada customer segmennya. Diimbangi dengan website, Google Business membuat semakin mudah dengan mengenalkan bisnis. Untuk produk yang ready stock dijual menggunakan sarana marketplace karena itu lebih tepat sasaran dan sebagai wadah untuk melakukan transaksi. Untuk channel distribusi menggunakan banyak ekspedisi, yaitu JNT, JNE, Si Cepat, dan banyak ekspedisi lainnya. Selanjutnya ada customer relationship. Customer relationship adalah cara sebuah perusahaan untuk melakukan pendekatan kepada customernya. Di sini Wiska menggunakan branding perusahaan pada sosial media. Dikarenakan Wiska Company adalah perusahaan bergerak di bidang jasa, maka branding yang dilakukan adalah menonjolkan proses produksi dan kualitas sehingga membuat customer atau calon customer merasa yakin dan tidak meragukan akan kualitasnya. Memberikan diskon member merupakan salah satu cara mengikat
customer yang sudah pernah menggunakan jasa produksi Whisca. Tidak berhenti sampai situ, dilakukan juga layanan after sales untuk mengetahui seberapa puas customer pada Whisca, dan bahkan tidak segan untuk meretur dan juga memberikan garansi. Yang berikutnya ada key partner. Sebuah perusahaan tidak mungkin akan berdiri sendiri tanpa partner. Partner yang dimaksud di sini ada macam-macam. Contohnya ada supplier, agen, reseller, fotografer, videografer, atau permodalan seperti bank, investor, dan juga lain-lain. Untuk mendapatkan kualitas bahan yang bagus dan berkualitas, maka Whisca memiliki supplier dengan bahan yang sesuai standar distro. Dan sebagai jalur pendistribusian juga partner dengan agen, reseller, dan juga toko retail. Untuk menghasilkan foto produk yang menarik juga maka menggunakan jasa foto dari luar, karena akan lebih murah dibandingkan kita investasi alat yang begitu mahalnya. Dan sebagai permodalan menggunakan pinjaman bank dan juga investor. Kemudian ada key activity. Key activity merupakan aktivitas bisnis yang dijalankan sehari-hari agar dapat mencapai value proposition. Aktivitas yang dilakukan di bisnis ini adalah melakukan marketing dari sosial media sehingga membuat orang lain tertarik menggunakan jasa Whisca Company. Admin akan melayani customer dan menyesuaikan dengan kebutuhan sampai terjadi transaksi. Setelah itu terjadilah proses produksi yang dikerjakan oleh tim produksi sampai menjadi sebuah produk yang telah di QC atau quality control. Mengirim produk pada customer dan melakukan after sales seperti memastikan barang semua aman dan sesuai dengan permintaan, dan dari situ kita akan menjadikan semua itu menjadi bahan evaluasi perusahaan. Divisi penting yang ada di dalam Whisca Company adalah marketing sebagai pemasaran, finance sebagai pengelola keuangan, CS sebagai untuk melayani customer dan melayani pertanyaan-pertanyaan di sosial media, dan juga tim produksi yang terdiri dari kepala produksi, QC, tukang jahit, tukang sablon, tukang potong, helper, human resource, dan lain-lain. Kemudian ada cost structure. Cost structure merupakan skema finansial membiayai operasional perusahaan. Di sini terdiri dari pengeluaran-pengeluaran yang akan menjadi beban perusahaan. Pengeluaran dalam usaha ini cukup banyak. Jenisnya yaitu sewa gedung yang ditempati sebagai tempat produksi dan juga kantor, dan juga harus melakukan perawatan berkala, dan juga melakukan pembelian mesin dan juga perawatannya, melakukan pembayaran upah kerja kepada pegawai, dan juga pembelian bahan baku. Yang terakhir ada revenue stream. Revenue stream adalah sumber pemasukan uang perusahaan yang dia akan menghidupi perusahaan tersebut. Pemasukan utama dari Whisca adalah dari pembayaran customer melalui DP dan sampai terjadinya pelunasan untuk pemesanan. Selain itu juga ada pemasukan dari penjualan produk dari marketplace. Dari 9 blok yang saya terangkan tadi, pastinya semua itu akan berkaitan dan semua punya urut-urutannya masing-masing, dan semua itu tidak boleh terlewatkan untuk memetakan bisnis kita, sehingga bisnis kita lebih bisa teratur dan terarah, sehingga kita bisa meminimalisir terjadinya kegagalan. Mungkin itu saja yang bisa saya terangkan dari bisnis model kanvas ini. Saya mohon maaf jika ada penjelasan saya yang kurang, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.